Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wassallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pedoman bagi kita, sosok yang lahir dalam sejarah kemanusiaan dan menjadi sosok yang paling baik. Hanya dalam waktu 23 tahun beliau merubah masyarakat jahiliyah yang tidak diperhitungkan menjadi kelompok yang bisa berpengaruh bahkan kelak meruntuhkan Persia dan Romawi. 23 tahun jejak kerasulan Muhammad adalah jejak yang gilang gemilang. Maka tidak boleh ada keraguan bahwa kita harus menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan, teladan, yang setiap jejak langkahnya kita tiru. Dalam sebuah kesempatan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasul berwasiat 4 hal. 4 hal ini menjadi landasan pembinaan masyarakat. 4 hal ini menjadi pegangan bagi kita, apalagi dalam suasana memasuki masa pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, nanti pemilihan kepala daerah yang pasti ada perbedaan pendapat, perbedaan pilihan. Nasihat Nabi menjadi sangat penting. Yang pertama kata Nabi, hendaklah kita menjadi orang yang bisa menyebarkan salam, kedamaian dan keselamatan. Afsus salam. Ini adalah landasan pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika membangun masyarakat Madinah, yaitu pembangunan sosial dan politik. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Menciptakan persatuan dan perdamaian, bukan perpecahan. Rasul mempersatukan kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin itu datang ke Madinah hampir tidak membawa apa-apa. Mereka meninggalkan harta bendanya. Bahkan orang-orang yang sangat kaya seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan, mereka tidak membawa harta benda. Datang karena keimanan, meninggalkan tanah air dan masuk ke Madinah di tengah-tengah orang-orang Ansor yang sudah bersepakat seia sekata dalam 2 kali perjanjian Aqabah menerima Muhammad sebagai Rasul dan menerima Muhammad sebagai pemimpin. Jadi Nabi datang ke Madinah itu tidak ujug-ujug, tapi ada sebuah pengkondisian yang sangat bisa dipahami secara sosial. Rasul telah melakukan perjanjian di Bukit Aqabah. Utusan pertama ke Aqabah hanya kira-kira 13 orang. Tapi pada perjanjian Aqabah yang kedua, Rasulullah membaiat 70 orang sahabat Ansor yang mereka bersepakat bahwa mereka menjadikan Muhammad, mengakui Muhammad sebagai nabi, mengakui Islam sebagai agama, dan kemudian mereka menerima Muhammad sebagai pemimpin. Bukan serta-merta orang-orang Ansor itu tiba-tiba mau. Mereka mendengar-dengar orang-orang Yahudi di Madinah berkata, di Madinah suasana terjadi perpecahan. Ansor dan kalangan Ansor, suku-sukunya Aus dan Hajraj bertikai. Kemudian Aus dan Hajraj juga bertikai dengan kaum Yahudi. Dan orang-orang Yahudi selalu berkata-kata, tunggu. Ketika Rasul akhir zaman itu sudah datang dan kami ada di pihaknya, kami akan bisa mengalahkan kalian. Dan ketika orang-orang Ansor, kaum Muhajirin, kaum Ansor di Madinah mendengar
ada seorang nabi yang ada di Mekah, mereka pun melakukan penelitian. Dan ternyata nabi itu bernama Muhammad bin Abdullah. Dan ibunya tidak lain adalah seorang wanita yang berasal dari Madinah. Bahkan kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu nama aslinya Saibah. Saibah adalah anak dari Hashim yang beristrikan seorang wanita dari Madinah. Maka pada diri Muhammad ada separuh darah Madinah. Dan ketika mereka sudah beriman kepada Islam dan mereka mengakui kenabian Muhammad, mereka pun mengundang Muhammad untuk datang ke Madinah menjadi pemimpin orang-orang Madinah. Dan orang-orang Madinah bersepakat untuk melakukan perdamaian. Rasul mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Rasul mengubah perpecahan antar suku menjadi ikatan persaudaraan. Bahkan dengan orang Yahudi yang merasa memiliki kekhususan, Rasul membuat perjanjian khusus bahwa orang-orang Yahudi di Madinah boleh melakukan kegiatan-kegiatan mereka, boleh tetap dengan agama mereka, tapi orang-orang Yahudi juga harus menjadi bagian ketika Madinah diserbu oleh musuh, orang Yahudi harus ikut bersama orang Madinah melawan musuh. Inilah yang kemudian dikhianati oleh orang-orang Yahudi. Mereka seringkali bahkan menikam dari belakang. Mereka tidak lagi menjadi bagian dari komunitas Madinah, tapi bersekutu dengan musuh untuk mengalahkan kaum muslimin. Sehingga akhirnya kemudian orang-orang Yahudi dikepung oleh Rasulullah SAW di Khaybar, dan benteng Khaybar pun rontok, dan Rasul mengusir orang-orang Yahudi dan membunuh tokoh-tokohnya yang telah berbuat jahat kepada umat Islam. Rasul mengajarkan nilai-nilai keadilan, walaupun dengan keadilan itu akan merugikan kerabat sendiri. Rasul melakukan perdamaian, perjanjian damai dengan suku-suku di sekitar Madinah, sehingga suku-suku di sekitar Madinah walaupun mereka tidak mau masuk Islam, mereka tidak memerangi kaum muslimin. Bahkan Rasul melakukan patroli keamanan, kadang-kadang jumlahnya belasan orang, tapi tidak jarang patroli keamanan pasukan muslim berjumlah sampai 500 orang untuk menunjukkan eksistensi negara baru yang bernama Daulah Islamiyah di Madinah. Dan seandainya kemudian kita terjadi juga melihat bahwa orang-orang kafir tetap menyerbu, maka Rasul pun siap untuk berperang. Pertahanan terbaik dilakukan, bahkan musuh dilawan. Yang kedua, wasiat Nabi itu berbunyi, berilah makan. Ini adalah isyarat bahwa dalam sebuah masyarakat penting ada pembangunan ekonomi. Tidak mungkin satu masyarakat bisa baik kalau ekonominya tidak baik. Dan ekonomi yang dibangun oleh Islam adalah ekonomi yang berkeadilan. Tidak beriman seseorang, kata Nabi, yang melewati malam dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya dalam kelaparan dan ia mengetahuinya. Tidak beriman. Kalau kita melewatkan malam dalam keadaan kenyang, dalam teks hadis yang lain, tidak beriman seorang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan padahal ia mengetahuinya. Bahkan di Masjid Nabawi ada sufah, tempat khusus di masjid untuk mereka, kaum imigran, muhajirin, yang miskin, yang datang dari negara-negara yang jauh. Rasul memberikan kepada mereka tempat tinggal dan juga diberikan makanan. Dibangun lembaga wakaf dan baitul mal untuk meredistribusi pendapatan yang adil. Lembaga hisbah dilakukan untuk mengoreksi kegagalan dan kondisi-kondisi yang ada di pasar. Hak-hak produsen dan konsumen dilindungi. Rasul membangun sistem ekonomi. Antara pemilik modal dilakukan perjanjian musyarakah, usaha bersama. Antara pemilik modal dengan usaha mudharabah, bagi hasil. Antara pemilik modal dengan pekerja ada ujrah, upah. Semuanya diterapkan dengan nilai-nilai yang adil. Pemilik tanah dengan penggarap juga ditetapkan. Ada musaqah, ada muzara'ah. Para penggarap dibayar berdasarkan hasil panen. Sistem yang sangat berkeadilan. Sistem ekonomi yang baik juga memerlukan orang-orang yang concern kepada ekonomi. Sebut saja dua contoh. Utsman bin Affan serta Abdurrahman bin Auf.
Para sahabat yang secara ekonomi sudah lagi bukan dalam teori tapi sudah insting. Para pedagang, para pengusaha handal sudah tidak lagi berteori tapi sudah berdasarkan insting. Kalau orang mau buka toko secara teoritis dihitung. Akan dilihat berapa banyak yang lewat ke situ. Berapa banyak mobil yang lewat per menit. Diperkirakan berapa orang yang akan berkunjung. Secara teoritis bisa dihitung. Para ahli manajemen bisa menghitung. Tapi orang-orang yang sudah matang dalam usaha seringkali tidak lagi memerlukan hitungan yang rumit untuk menentukan bahwa ini tempat usaha yang cocok. Demikianlah Utsman bin Affan melihat satu ketidakadilan ketika dilihat orang Yahudi menguasai satu-satunya sumur yang ada di Madinah. Dan Utsman masih punya uang untuk bisa bertransaksi dengan Yahudi itu. Utsman menawarkan agar sumur itu dibeli. Yahudi itu tentu saja tidak bersedia. Sumur di daerah seperti Madinah menjadi satu sumber pendapatan yang sangat besar. Orang-orang harus membeli air kepada Yahudi itu. Ketika Utsman menawarkan, Yahudi itu tidak setuju. Akhirnya Utsman dengan kecerdikannya berkata, aku membeli separuh sumurmu. Separuh bagaimana kata Yahudi itu? Separuh hari. Dalam satu pekan 3 hari untukku, 4 hari untukmu. Jadi dalam 3 hari itu milikku. Tapi 4 hari milikmu dengan harga tawaran yang sama. Yahudi pun menerima. Dan apa yang terjadi kemudian? Selama hari-hari Utsman, sumur itu digratiskan. Siapapun yang berkepentingan kepada sumur itu, maka boleh mengambil seperlunya, secukupnya untuk keperluan keluarganya. Maka pada hari-hari Utsman, sumur itu pun banyak yang mengambil air. Dan pada hari-hari Yahudi, sumur itu pun tidak ada yang mendatanginya. Yahudi pun menyerah. Dia berkata kepada Utsman, belilah separuh sumurku yang lain. Utsman telah mencontohkan bagaimana berperang di pasar, menguasai pasar dan kemudian memenangkan pertempuran di pasar. Pun demikian dengan Abdurrahman bin Auf. Kaum Muhajirin dan Ansor itu dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW sampai ke titik yang mungkin tidak terbayangkan oleh kita sekarang. Yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf adalah sahabatnya, sesama pedagang yang juga mengenal Abdurrahman bin Auf sebagai seorang pengusaha. Sahabatnya ini menawarkan, saudaranya ini menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf agar memilih salah satu rumahnya untuk ditinggali. Bahkan saudara baru dari Abdurrahman bin Auf ini menawarkan bahwa dia punya istri lebih dari satu, ambil, pilih salah satu, akan kuberikan kepadamu. Pada masa itu wanita tidak ada harganya. Namun Abdurrahman bin Auf menolak kedua-duanya. Dia tidak menerima tawaran rumah dan dia juga tidak menerima tawaran untuk mengambil salah satu istri dari saudara barunya. Abdurrahman bin Auf hanya bertanya, di mana pasar? Ketika Abdurrahman bin Auf mengobservasi pasar, Abdurrahman bin Auf melihat ada ketidakadilan. Sistem dalam pasar yang dikuasai Yahudi di Madinah waktu itu adalah sewa lapak. Maka Abdurrahman bin Auf bertanya, tanah siapa yang ada di depan pasar? Dengan ketajaman instingnya sebagai pengusaha, dan Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai orang yang selalu gagal miskin. Abdurrahman bertanya, siapa yang menguasai tanah di depan pasar? Disebutkanlah tanah milik salah seorang kaum Muhajirin. Abdurrahman bin Auf menawarkan kerjasama. Aku akan kelola tanahmu. Dan Abdurrahman bin Auf menawarkan kepada siapa saja yang mau berdagang di tanah itu, dia tidak perlu membayar sewa, tapi cukup dengan membagi hasil keuntungan yang didapat. Maka orang pun berbondong-bondong berjualan di pasar Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kemudian menguasai pasar Madinah. Hadirin rahimakumullah. Poin kedua dalam kehidupan bermasyarakat yang disampaikan oleh Rasulullah secara simpel, berikan makanan manusia yang lapar. Jangan sampai kita kekenyangan sementara saudara kita dalam keadaan lapar dan kita tidak mengetahui. Itu adalah sendi-sendi pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Yang ketiga kata Nabi, lakukanlah sholat malam ketika manusia sedang tertidur. Bahkan itu adalah ayat Al-Quran. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayab athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam dirikanlah sholat.
Rasul mengajarkan agar kaum muslimin mendirikan sholat malam. Sebuah upaya peningkatan spiritual. Setiap malam Allah turun ke langit dunia untuk mendengar doa hamba-hambanya. Ini sebuah isyarat agar pembangunan sosial, budaya, politik, ekonomi tidak boleh melalaikan manusia pada tujuan utamanya, yaitu untuk beribadah. Sholat malam adalah juga simbol kerendahan hati seorang hamba. Sungguh manusia itu tidak punya kemampuan apa-apa kecuali dalam pertolongan Allah. Maka ketika malam hari itu manusia menundukkan hati dan dirinya untuk melaksanakan sholat malam, maka kemudian diturunkanlah keberkahan demi keberkahan. Keberhasilan demi keberhasilan yang menyertai kesabaran dan ikhtiar yang dilakukan dalam waktu yang panjang. Hadirin yang berbahagia, yang juga tidak dilupakan oleh Rasulullah SAW adalah sambungkan silaturahim. Kekeluargaan berdasarkan sifat Rahman dan Rahim. Rasul yang bersabda bahwa cinta Allah mengalahkan murkanya. Allah lebih mengedepankan cintanya daripada murkanya. Kalau Allah mengedepankan murkanya kepada kita, niscaya kita sebagai orang yang banyak dosa sudah habis dibabat oleh kuasa Allah. Kita sudah habis dibabat oleh kemurkaan Allah. Tapi karena Allah sayang pada kita, seringkali kita melakukan dosa yang sama berulang-ulang dalam waktu yang panjang. Dan kemudian Allah memberikan satu titik balik dalam kehidupan di mana kita merasa bahwa kita harus bertobat. Seorang laki-laki yang biasa berzina dan dia tidak merasa berzina itu sebagai sebuah perbuatan yang salah lagi karena sudah jadi kebiasaan. Dosa kalau sudah jadi kebiasaan tidak lagi dirasakan salah. Sampai laki-laki itu kemudian berhenti berzina. Kenapa Akang berhenti berzina? Ketika anak perempuan saya lahir. Ketika anak perempuan saya lahir, saya merasakan suasana yang berbeda. Saya merasakan ketakutan yang sangat. Dan terbayang dosa-dosa zina yang saya lakukan. Maka saat itulah saya berhenti berzina dan bertobat atas dosa-dosa saya. Allah mengedepankan rahmannya daripada kemampuannya untuk menurunkan kemurkaannya. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW menegaskan dengan jelas, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak akan dinilai sebagai beriman sampai kalian saling mencintai. Ada cinta sesama mukmin, ikatan yang sangat kuat. Ada cinta sesama manusia, bahkan kepada yang bukan seiman. Bahkan Nabi kemudian berwasiat, cintai yang di bumi, maka yang di langit, Allah dan para malaikat akan mencintaimu. Apa realisasi cinta kita pada sesama di saat-saat seperti sekarang? Satu, jangan menyebar fitnah. Tahan jempol untuk menyebarkan informasi yang masuk ke gadget kita. Cek apakah informasi itu benar. Kalau benar, apakah diperlukan untuk orang lain atau cukup untuk kita sendiri? Kalau hanya cukup untuk kita, tahan. Tapi kalau informasi itu benar dan orang lain dirasa perlu, sebarkan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, realisasi cinta pada sesama adalah tidak merampas hak orang lain. Hargai hak orang lain dalam segala bentuknya. Berikan perlindungan kepada yang lemah. Tunaikan hak-hak rakyat sesuai dengan konstitusi. Hadirin yang berbahagia, nampak sederhana wasiat Rasulullah SAW itu. Namun 4 wasiat inilah yang kemudian melahirkan generasi-generasi terbaik. Lahirlah Khulafaur Rasyidin, sahabat sekaliber Abu Bakar Siddiq, sahabat sekaliber Umar bin Khattab, sahabat sekaliber Utsman bin Affan, sahabat sekaliber Ali bin Abi Thalib. Dan sejarah juga masih terus mencatat lahirnya orang-orang hebat dari rahim sejarah Islam. Lahir Umar bin Abdul Aziz, hanya 3 tahun beliau menjadi khalifah. Sebelumnya jadi gubernur di Madinah, dan kemudian diberhentikan. Tapi kemudian ketika khalifah yang sedang berkuasa wafat,
dan anaknya belum siap, Syura menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Ketika Umar bin Abdul Aziz diberitahu dia adalah khalifah, beliau menyatakan bahwa aku tidak pernah diajak bicara untuk keputusan ini. Dan aku menolak penunjukan ini. Namun rakyat yang sudah tahu persis bagaimana karakter Umar bin Abdul Aziz, kemampuannya mendamaikan Madinah, keadilannya dalam mengambil keputusan, sayangnya kepada rakyat, maka masyarakat kemudian meminta agar Umar bin Abdul Aziz tetap menjabat sebagai khalifah. Beliau hanya 3 tahun menjadi khalifah, tapi jejaknya begitu luar biasa. Dicatat dalam tinta emas sejarah kemanusiaan. Pemimpin yang tidak mau berkhianat kepada rakyatnya. Mungkin kalau kita mengungkapkannya sekarang terlalu jauh. Umar bin Abdul Aziz didatangi anaknya dan Umar sedang ada di kantor. Dan kemudian Umar bertanya kepada anaknya, urusan apa yang akan dibahas? Urusan keluarga. Umar bin Abdul Aziz mematikan lampu. Lampu ini dihidupkan dengan minyak dari negara. Sementara urusan kita urusan pribadi. Barangkali ini terlalu jauh, tapi contohnya memang demikian. Satu ketika ada kiriman kurma dari Yordan. Gubernur Yordan mengirim kurma untuk Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kurma-kurma terbaik. Semacam kurma majdol dari Palestina. Umar bertanya kepada yang mengirim, dikirim dengan apa kurma ini? Dengan pos negara. Dibayar biaya kirimnya? Tidak. Kiriman dari gubernur kepada presiden, tidak perlu ada bea yang dikenakan. Kata Umar, tidak bisa. Jual saja kurma ini, kemudian hasil penjualannya bayarkan kepada kas negara sebagai ongkos kirim dari Yordan ke Madinah. Seorang sahabat yang mendengar itu kemudian diam-diam keluar. Dan sahabat ini memborong kurma itu. Dan hasil penjualannya kemudian disetorkan ke kas negara. Dan kurma itu kemudian dibawa kembali oleh beliau dan disajikan. Kata Umar bin Abdul Aziz, ini kurma yang tadi. Betul kata sahabat, tapi ini sudah kubeli. Hasil penjualannya sudah disetorkan ke kas negara untuk menutup ongkos kirim dari Yordan ke Madinah. Maka sekarang kurma ini menjadi halal. Contoh-contoh kecil, tapi dari situlah kita melihat ada komitmen anti korupsi. Kita sudah merasakan bagaimana dan melihat bagaimana susahnya hidup di tengah-tengah sistem yang korup. Islam mengajarkan keadilan sosial yang tanpa korupsi. Contoh-contoh seperti Khulafaur Rasyidin dan atau disebut Khulafaur Rasyidin yang kelima seperti Umar bin Abdul Aziz menjadi contoh teladan. Mudah-mudahan dalam sejarah Indonesia lahir pemimpin-pemimpin sekaliber Umar bin Abdul Aziz. Lahir pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah, yang cinta kepada rakyat dan sungguh-sungguh memegang amanat-amanat konstitusi. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang berbahagia, marilah kita isi khutbah yang kedua ini dengan bermunajat memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa ada di dalam iman dan Islam. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, negeri terjajah yang belum merdeka hingga saat ini, yang telah mengakui pada saat itu ketika mereka belum terjajah menjadi salah satu negara yang mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdas syakirin, hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah kami hamba-hambamu yang lemah dan hina ini. Ampuni kami dengan dosa-dosa kami.
yang lebih banyak dari bilangan pasir di pantai. Ya Allah, ampunilah kami, hamba yang seringkali mengulang dosa yang sama berulang-ulang. Hanya karena kasih sayang-Mu, hanya karena Rahman dan Rahim-Mu, kami masih bisa melihat dunia, kami masih bisa merasakan hidup dan kehidupan, kami masih bisa mengais-ngais rezeki kami. Hanya dengan kasih sayang-Mu. Seandainya Engkau senantiasa menurunkan hukuman-Mu atas dosa-dosa yang kami lakukan, mungkin kami sekarang terkapar tidak berdaya, mungkin kami tak sanggup melangkah, bahkan kami pun tak bisa berkata-kata. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, terimalah ya Allah rasa syukur kami atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Nikmat yang begitu berlimpah yang tak pernah berhenti Engkau berikan kepada kami. Terimalah rasa syukur kami atas nikmat iman dan Islam. Terimalah rasa syukur kami atas nikmat hidup dan kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terimalah rasa syukur kami ya Allah atas segala kenikmatan dalam hidup yang telah Kau limpahkan kepada kami. Walaupun seringkali kami tidak sepadan, kami tidak pantas untuk menerima kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Namun kasih sayang-Mu, Rahman dan Rahim-Mu melampaui segala kekurangan yang ada pada diri kami. Maka Engkau bukakan bagi kami pintu-pintu rezeki. Kau berikan kepada kami keluarga yang membahagiakan kami. Kau berikan kepada kami anak-anak yang soleh. Meskipun kadang-kadang kami bukan teladan terbaik bagi anak-anak kami. Kau bukakan pintu-pintu rezeki yang halal. Walaupun kami masih juga kadang-kadang mengambil rezeki yang haram atau bahkan yang syubhat. Ya Rabbana, terimalah rasa syukur kami ya Allah atas hadirnya teman-teman yang baik dalam hidup kami, atas hadirnya sahabat-sahabat yang baik dalam hidup kami, yang menerima kami apa adanya. Ya Rabbana, terimalah rasa syukur kami atas keluarga yang menerima kami apa adanya, anak-anak yang menerima kekurangan kami, pasangan yang ridho dengan kekurangan kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sepenuh doa kami ya Allah untuk keluarga kami, untuk pasangan yang menemani kami, untuk anak-anak yang Kau hadirkan dalam hidup kami. Jadikanlah pasangan kami bersama-sama kelak berjalan menuju pintu surga-Mu. Dan jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang Kau berikan kehidupan yang baik, lebih baik dari kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang tangguh dalam iman dan Islam. Jaga anak-anak kami ya Allah dari segala keburukan dunia. Jauhkan anak-anak kami dari segala keburukan dunia. Jauhkan mereka dari jangkauan makhluk-makhluk yang jahat. Ya Rabbana, dimanapun anak kami berada, bukakan baginya kehidupan yang baik, rezeki yang halal penuh dengan keberkahan. Allahumma ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, sayangi, ampuni dan muliakan kedua orang tua kami. Rabbighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sayangi ayah dan ibu kami ya Allah yang telah begitu berjasa kepada kami. Sayangi ibu yang telah mengandung kami, melahirkan kami dengan bersimbah darah, mengurus kami dengan penuh kasih. Sayangi ibunda kami ya Allah. Dan bila ibunda kami telah tiada, bila ayah kami telah tiada, lapangkan kubur mereka selapang timur dan barat. Muliakan mereka dengan alam barzah yang penuh dengan keberkahan. Ya Rabbana, kelak masukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan keselamatan. Ya Allah, seandainya orang tua kami masih hidup, beri kesempatan pada kami untuk menjadi orang yang mengurus orang tua kami. Mengurusnya dengan baik, walaupun tidak akan pernah sepadan dengan apa yang telah mereka lakukan kepada kami. Namun setidak-tidaknya berikan kesempatan kepada kami ya Allah, untuk membalas kebaikan mereka dengan apa yang bisa kami lakukan di hari-hari tua mereka. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah perlindungan kepada anak-anak di Gaza. Berikanlah perlindungan kepada kaum wanita di Gaza. Berikanlah perlindungan kepada rakyat Palestina yang terjajah oleh Israel. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah perlindungan, turunkan malaikat-malaikat-Mu untuk menolong mereka. Kalahkanlah mereka yang menjajah ya Allah. Kalahkanlah mereka yang telah berbuat jahat. Ribuan nyawa anak-anak telah dibunuh di Gaza ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Turunkan kasih sayang-Mu, turunkan pertolongan-Mu. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, turunkanlah pertolongan-Mu kepada kami, bangsa Indonesia. Jadikanlah negeri ini negeri yang Kau ridhoi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikanlah rakyatnya rakyat yang soleh. Berikanlah kepada kami pemimpin yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul jaa'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal asr innal insana lafi husr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.